Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di Talk to Me episode yang ke-42. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang selama ini tetap setia untuk subscribe di channel kami. Artinya Anda semuanya telah mendukung mahasiswa-mahasiswa kita yang berprestasi agar dikenal oleh dunia dan mampu bersaing untuk mendapatkan kesempatan kerja dan juga kesempatan untuk berusaha, dan pada akhirnya mereka mampu menggeret kalian semua untuk masuk ke instansinya atau bisnisnya. Saya sekarang ini sudah berada bersama dengan seorang narasumber yang pernah memenangkan banyak kejuaraan, yang dia punya interest yang luar biasa dalam bidang bisnis dan ahli dalam desain grafis. Lebih lagi dia pernah mendapatkan penghargaan dari Dirjen Dikti sebagai siswa yang terbaik pada sekolah pencetak wirausaha. Selamat datang, Mas Gilang Ramadan. Apa kabar ini? Selamat datang Pak. Apa kabar? Baik. Dari kabar saya, eh, dari sini saya izin memperkenalkan diri. Monggo Saya silakan ya. Gilang Ramadan dari mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dari program studi Administrasi Perkantoran. Saat ini saya masih semester 3 ini dan alhamdulillah baik dan dalam karir saya itu sudah punya pencapaian di semester 3 ini gitu, Bapak. Alhamdulillah, ikut senang Mas. Masih Ya, semester 3, semangatnya tentu terima masih kasih. luar biasa. Dan Ya, begitu toh? ya, Bapak. Ya, alhamdulillah dulu dari SMK mana Mas? Oke, dulu itu saya dari SMK Negeri 1 Jepara, mungkin Hmm, dari teman-teman sini yang dulunya anak Jepara nih, khususnya ya, bisalah sharing-sharing kepada saya gitu, atau ya. sharing-sharing prestasi atau pengalaman gitu ya, teman-teman. Ya, SMK ya. Ada ya. pengalaman yang menarik ketika SMK dulu? Wah, sangat menarik Bapak. Saya punya Ya. pengalaman. Dulu itu saya pernah menjadi peserta pencetak wirausaha muda yang terbaik di Hmm, kelas 12 gitu. Mau lulus gitu ya Bapak. luar biasa. Hampir lulus tapi Ya, prestasinya ya. pemuncak kan gitu. Dan saya Hmm, alhamdulillah dari semester 2 nih sampai semester 5, alhamdulillah masih menduduki di peringkat ketiga terus. Alhamdulillah tiga besar gitu. alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu kok bisa nyantol ke UNJ, maunya ke UNJ gimana dulu? Wah, dulu tuh aslinya itu, aduh, ini bisa diterapkan Bisa, oh. kayak gimana ya? Dulu tuh maunya di kampus sebelah gitu. Hmm, Tapi ternyata di pas waktu tahun 2021 itu saya itu gagal kuliah gitu. Saya hmm, muda setahun teman-teman itu. Tapi ya. saya tidak menyerah dari itu. Nah, kemudian di tahun berikutnya itu saya itu mendaftar ke Bali gitu. Dan setelah itu pertama kali daftar di UNJ ini sebelum saya jalur UTBK lagi itu saya lolos di UNJ itu jalur Alhamdulillah. prestasi akademik teman-teman gitu. Alhamdulillah luar biasa. Ketika Mas Gilang itu masih SMK kan pernah magang di Telkom ya. Iya Bapak. Apa yang dilakukan di sana Mas? Mas? Oke, dalam Telkom sendiri saya pas waktu magang itu saya eh, menginput data atau mengolah data dari hasil para customer itu memasang wifi itu kayak Hmm, customer memasang wifi dan ya. saya langsung terjun di praktis itu di kayak saya membantu praktis itu memasang wifi di jalan-jalan Hmm, itu sih pengalaman saya Bapak. luar biasa. Mas Gilang kan juga pernah mempunyai bisnis kan, Mas Stiker ya namanya ya. Ya benar Bapak. Gimana kok bisa berpikiran membuka bisnis itu tadinya Mas? Oke teman-teman, dari sini sudah saya magang di PT Telkom tersebut, saya berkeinginan dan punya pencapaian atau setelah itu saya membangun sebuah startup kecilan dulu gitu. Saya waktu itu saya masih mengikut oleh teman saya di tahun 2020. Nah, Hmm, ketika saya sudah memiliki punya ya dana sendiri, saya membuat suatu bisnis di rumah saya gitu. Dan alhamdulillah dulu saya sudah punya mesin, yaitu mesin digital printing sendiri, dan saya sudah memiliki omset lah satu hari itu buat punya tabungan gitu, ya. Bapak. Berapa omset sehari yang pernah didapat yang paling tinggi? Oke, omset dalam satu hari ini bisa dibilang ya alhamdulillah sekitar 1 jutaan gitu Luar Bapak. biasa. Banyak itu Ya. 1 juta dalam sehari kan gitu.
Mas Gilang kan di UNY ini aktif sekali kan di bidang organisasi ya, juga bergabung dengan BEM ya. Ya. Di sini pernah mengikuti acara Indonesian Future Leader gitu ya. Ya. Apa yang disampaikan di situ? Oke, di Indonesian Future Leader ini saya dilatih untuk bisa mempunyai skill kepemimpinan teman-teman, leader khususnya itu. Iya, Jadi dari sini saya sudah terbiasa menjadi pimpinan atau ketua di suatu perlombaan atau di suatu organisasi gitu Bapak. mm, Jadi di sini sangat worth it banget di event ini, yaitu di event Indonesian Future Leader gitu. oke. Juga Mas Gilang ini pernah bergabung dengan UKM ya, kewirausahaan, UKM kewirausahaan dari UNY. Berapa lama aktif di situ, Mas? Oke Bapak, dalam aktif diri di UKM Kerusahaan ini saya aktif di waktu maba sampai sekarang Sampai Bapak sekarang gitu. masih aktif. Apa yang didapatkan dari UKM itu? Oke, yang saya dapatkan di UKM Kerusahaan ini saya dapat kelas atau pelatihan Mm-mm. yang dimana saya dapat dapat ilmu di lomba perlombaan khususnya di lomba bisnis plan atau di bisnis case gitu Bapak. Jadi di Iya, sini saya sendiri diberikan pengalaman bagaimana sih kita itu membuat suatu bisnis, rencana bisnis iya. terutama itu, dan kita bisa sharing pengalaman bisnis teman-teman yang lebih keren juga gitu. Artinya sebagai orang yang memang tertarik di bidang Ya, wirausaha ya, menjadi bermanfaat sekali trainingnya kan ya, gitu. benar Bapak. Mas Gilang juga pernah lolos program dari Kemendikbud Ristek ya bidang wirausaha Merdeka Kampus gitu. Ya. Apa waktu itu yang diperoleh gitu? Oke, ini sangat saya peroleh di program Wirausaha Muda Kampus Universitas Gadjah Mada sih teman-teman. Mm, Impian ya. saya itu wah sangat benar-benar impian banget pengalaman saya. Di Mm, situ pengalamannya luas banget. Saya diajarin gimana juga bikin startup, kecilan itu mm, dan saya diajarin bagaimana cara membuat suatu proposal bisnis yang baik dan yang lancar dan keren gitu dan Bapak. Jadi ya ya, wah sangat worth it juga dan itu saya dikasih pelatihan gitu, magang. Di tengah ini saya udah magang di suatu PT robotika di Sleman, jadi saya lebih dapat digali ilmu saya terkait ilmu kebiasaan itu. luar Ya. biasa. Artinya memang suka di bidang usaha, dapat training yang manfaat dalam bidang wirausaha juga kan gitu ya. Bermanfaat sekali kalau begitu kan itu. Mas Gilang itu kan juga pernah aktif di kegiatan kerohanian kampus ya. Apa waktu itu yang dilakukan? Oke, di unit kerohanian keislaman UNJ ini di atas saya itu saya megang program kerja yaitu di angkatan Muslim Muda yang ke-8 itu saya pegang buat membuat tari lah, tambah itu Mahasiswa baru ya. Mas baru. Ya, merekrut anggota-anggota baru gitu. Iya, Untuk ikut kegiatan dakwah di situ. ya betul. Luar biasa. Kemudian Mas Gilang juga pernah bergabung dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa di UNY ini. Aktivitas apa yang pernah diikuti dari DPM itu, Mas? Aktivitas yang saya ikuti di DPM ini, Dewan Mhm, Perwakilan Mahasiswa ini, mhm, saya membantu program kerja yang namanya itu Legislasi Action Forum. Itu ya mhm. di mana saya itu membahas suatu peraturan perundang-undangan seperti pemiluan gitu yang saat ini sekarang lagi pakai lagi Iya, ke sibuk-sibuknya sibuk-sibuknya gitu ya sekarang. Bapak. Ya. Eh, saya dengar tadi katanya menghadirkan narasumber dari anggota DPR atau wakil DPR dari Sleman begitu. Apa yang dia berikan untuk teman-teman dari DPR? Oh, yang diberikan oleh teman-teman DPM itu em, mendapatkan ilmu mengenai peraturan perundang-undangan gitu Bapak. Artinya dia melakukan sosialisasi tentang bagaimana atau seluk-beluk tentang peraturan perundangan tadi. Ya benar. Ah, ya, biar melek hukum kan Ya, gitu ya. benar. Betul, betul, betul. Mas Gilang juga pernah ikut bergabung dengan webinar internasional yang terkait dengan mata air Jepara. Ya. Bisa di-share untuk kita aktivitas apa yang dilakukan di mata air tadi? Ya, aktivitas
Dari saya mengikuti webinar ini itu sangat sangat bermanfaat bagi teman-teman khususnya mata air Jepara nih. Mhm. Salam kenal untuk mata air Jepara. Jadi sangat bermanfaat ketika saya mengikuti sebuah webinar internasional itu. Kita dapat ilmu lah, bagaimana cara kita mendapatkan beasiswa luar negeri gitu ya teman-teman. Nah, idaman banyak Ya, mahasiswa itu. ya Ya, banget nih Bapak. ya, alhamdulillah sekarang dipermudah karena adanya internet yang sudah memasyarakat itu sehingga mudah untuk bertanya kepada Mbah Google mana saja negara yang menawarkan beasiswa kan itu. Mas Gilang juga pernah menjadi mentor dari PKM. Apa yang dilakukan Mas? Apa yang Mas Gilang berikan pada saat itu? Oke, yang saya lakukan atau saya berikan menjadi mentor PAB. Jadi di PAB UKM Pelkian UNJ ini saya Mhm. mengajarkan kepada anak-anak data, kalau anak data baru itu Mhm. untuk membuat suatu proposal itu yang baik dan benar gitu. Jadi punya sistematikanya sendiri gitu. Jadi teratur Bapak membuat suatu proposalnya gitu. Artinya mereka kamu training, kamu beritahu, kamu beri trik bagaimana caranya untuk mempersiapkan proposal dengan baik gitu ya. Ya benar. Nah, sehingga sukses untuk mendapatkan pendanaan dan sebagainya kan gitu ya. Nah, Mas Gilang juga memenangkan banyak kejuaraan ini. Di antara kejuaraan yang dimenangkan oleh Mas Gilang antara lain menjadi juara 1 LKTIN dalam rangka Dies Natalis Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumalanusa Yogyakarta tahun kemarin 2022. Apa yang Mas Gilang sajikan di lomba itu? Oke, yang saya sajikan atau saya angkat di lomba inilah saya mengangkat judul mengenai kontribusi Mhm. generasi milenial dalam menanggulangi kemiskinan di bumi pertiwi, Bapak. Luar biasa. Artinya milenial juga harus ikut ya memikirkan tentang bagaimana cara menanggulangi kemiskinan. Berikutnya juga Mas Gilang pernah menjadi juara 1 lomba Essay Edunation ya Mas ya. Ya, betul, Pak. Masih ingat waktu itu apa yang disampaikan? Oke, yang saya sampaikan itu saya membuat suatu aplikasi namanya DigiDiWakdog itu buat aplikasi buat mendeteksi kecurangan akademik, Bapak, gitu. Kecurangan akademik, luar biasa. Bermanfaat sekali untuk Iya, dosen itu iya, harusnya. bersemangat banget gitu, Bapak. Iya, 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 iya. Nah, kemudian Mas Gilang juga pernah menjadi juara favorit best poster presentation waktu itu. Apa yang disajikan waktu itu, Mas? Oke, yang saya sajikan dalam juara best poster yang di UNS itu Mhm. saya menyajikan judul budidaya lobster menggunakan teknologi nanobubble dan sistem makan bioflok, Bapak, gitu. Oke, nanobubble dan biovlog gimana ceritanya kerjanya nanobubble tadi? Cara kerja nanobubble itu kan bentuknya nano kan kecil, Bapak. Ya, Jadi itu bekerja dan menyerap komponen komponen yang habis sisa pakan itu diserap mhm. oleh bakteri dan itu bakterinya itu kan menghasilkan penyakit yang berbahaya. Jadi itu harus Iya. disingkirkan gitu. Jadi Artinya nanobubble-nya tadi mampu menyerap bakteri dan dan sisa-sisa kotoran tadi, kemudian untuk, diangkat ke atas, disisihkan supaya airnya menjadi jernih gitu ya? ya benar, Bapak. Sehat akhirnya kan itu lobsternya. Kemudian berikutnya, tentang, bioflok tadi? Oke, kalau bioflok kan itu lebih ada kaitannya dengan nanobubble yang Mhm. dimana itu bioflok itu pakan yang diserapkan oleh polutan-polutan kecil seperti polutan amonia dan Mhm. jenisnya itu Kotoran dan dari, kotoran feses ikan, gitu ya. ya ikan. Dan kotoran yang lain Ini diserap oleh vlognya bioflok gitu. ini, Jadi luar Pak, biasa. Ya. Karena kotoran-kotorannya, bakterinya semuanya diserap oleh nanobubble dan kemudian bioflok tadi, sehingga airnya tetap jernih gitu ya? ya benar Bapak. Karena Ya, bioflok itu buat eh, ini metode sistem itu biar airnya tuh jernih dan ah, lobster itu biar tumbuh dengan dengan sehat sehat ya, gitu. karena tidak ada penyakit Oke. yang ada di sana. Luar biasa. Itu bermanfaat sekali untuk para peternak Nah, atau petani budidaya lobster, lobster gitu. budidaya lobster tadi. Mas Gilang sekarang ini aktivitasnya apa ini? Sekarang aktivitasnya sendiri ya, saya masih Kuliah, kuliah sibuk, ambil sebetulnya. berapa SKS ini? Saya mengambil 20
2 SKS, 32 SKS, dan saya masih sibuk organisasi sibuk juga, magang di UGM karena magang juga. sistemnya prodi saya itu dikonversi yang di pas semester 7 tuh di PIT Iya, PIM itu. Jadi nanti ketika saya udah semester 7 itu saya iya. udah agak magang langsung ke TA gitu tugas akhir. Oh, tanpa Jadi harus magang lagi ya karena semoga sudah, ya ya, saya lulus ya, tepat waktu gitu bisa, dengan oh, itu luar biasa. MBKM ini. Iya, sekarang ini banyak mahasiswa S1 yang lulus pada semester ke-7 7 kan 7. itu. Ya, Kalau bisa ke mudah-mudahan 6 ya Bapak. kamu juga bisa selesai gitu. Rencana ke depan apa, Mas? Kalau sudah lulus dari UNJ rencananya mau apa? Oke, rencana selalu di UNJ ini Mm-mm. kalau enggak saya tuh rencana mau lanjut ke S2 atau enggak saya membangun suatu bisnis Mm-mm. startup yang saya udah bikin di waktu SMK. Saya mau Mm. bikin usaha lagi di bidang digital printing semakin maju gitu. Ya, luar biasa sekarang ini banyak ya tidak hanya sekedar bikin stiker atau poster dan Ya, sebagainya, tapi juga membuat penerbitan-penerbitan benar. buku-buku dan macam-macam mencetak ke luar negeri dan sebagainya luar biasa itu. Artinya masih bisa dikembangkan bisnis itu menjadi jauh lebih luas kan gitu ya Ya, Mas ya. ya. Oke Mas Gilang bisa berprestasi sehebat ini itu yang menjadi motivator siapa? Oke, yang menjadi motivator ya teman-teman saya sendiri sekitar atau mas-mas saya sudah berprestasi yang luar biasa. Kating-kating ya. Iya benar. Luar Karena saya biasa. termotivasi dan saya kalau di UGM ini saya di UNJ juga harus berprestasi Bapak dan sampai Hmm, impian. Walaupun saya ya. masih semester 3 ini ya Hmm, saya tidak menyerah gitulah. ya, 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 Tetap betul, betul. bangkit Ah, gitu. tetap semangat luar Ya biasa. dan bisa membawa nama besar kampus UNJ ini lebih Iya, maju ah, ketimbang itu kampus sebelah sangat, gitu ya. ya, itu sangat bermanfaat dan untuk ONG-nya Iya, kan gitu ya. iya benar. Tolong dong Mas Gilang berikan teman-teman navigation, kreatif navigation saran ya supaya mereka juga bisa terpacu untuk berprestasi seperti Mas Gilang. Oke, untuk saran untuk saya kepada teman-teman kreatif navigasi sendiri, Mm-mm. ya semoga saya tuh tetap konsisten dan tetap berusaha, jangan menyerah intinya. Jika teman-teman tuh punya prestasi atau punya impian gitu, tetap dicapai saja, jangan sampai pesimis gitu bisa dibilang. Iya, Tetap konsisten dan apa yang teman-teman tuh capai itu pasti pasti bisa gitu intinya. Jangan sampai nggak bisa gitu. Saya sendiri juga waktu itu ya waktu pesimis banget, tapi saya punya punya role model itu teman-teman. Jadi saat ini ya saya tetap konsisten gitu, berusaha semaksimal mungkin dan hasil yang terbaik gitu. nah, luar biasa. Artinya konsisten berusaha, insya Allah sukses dengan Ya, pertolongan Allah kan gitu ya ya. nantinya. Katanya. Apapun yang kita inginkan kalau sesuai dengan usaha keras dan doa mohon pertolongan Allah tentu saja akan tercapai. Terima kasih Mas Gilang apa yang sudah di-share untuk teman-teman kami, cerita dan juga nasihatnya untuk teman-teman kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih kehadirannya juga di Studio Kreatif Navigation. Kami di sini ikut mendoakan kepada Mas Gilang agar lancar lulus nanti Amin. kuliahnya di UNJ dan juga bisa melanjutkan studi lagi atau buka bisnis yang lebih besar Ya, lagi yang bermanfaat untuk amin, Mas amin. Gilang dan masa depannya nanti kan gitu. Teman-teman semuanya nampaknya kita sudah mendekati akhir dari pembicaraan kita dengan Mas Gilang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tapi jangan lupa tetap follow sosial media kami, bahkan promosikan sosial media kami dalam rangka untuk mendukung teman-teman mahasiswa yang berprestasi ini di TikTok, kemudian Facebook dan juga Instagram. Dukungan kalian akan bermanfaat untuk kita semuanya dan mudah-mudahan Allah membalasnya dengan berlipat ganda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.